Hari pertemuan pertama, sebaiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama Bapak itu Fauzan, dipanggil Pak Ujang. Oke? Panggil Pak Ujang aja ya. Jadi saya di sini insya Allah akan membersamai kalian selama 1 semester ke depan pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Oke? Sebelum kita memulai pelajaran, kita doa bersama dulu. Oke, sekarang materi kita tentang memahami Al-Quran. Sebelumnya adik-adik ada yang tahu nggak? Apa itu pengertian Al-Quran? Kitab suci. Kitab suci, oke, ada yang lain? Petunjuk, oke, ada yang lain? Bacaan, oke. Jadi, menurut bahasa, Al-Quran, para ulama itu mengartikan, berbeda pendapat dalam mengartikan Al-Quran menurut bahasa ya. Yang pertama ada menurut Al-Lihyani. Menurut Al-Lihyani, kata Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, Qur'anan, yang artinya adalah bacaan. Jadi menurut Al-Lihyani, Al-Quran adalah bacaan karena Al-Quran itu sendiri adalah kitab yang untuk dibaca. Oke. Kemudian kedua menurut Al-Asy'ari. Menurut Al-Asy'ari, kata Al-Quran berasal dari lafaz corona. Ya, betul. Corona. Bukan, beda ya. Beda sama COVID ya. Jadi corona ini artinya adalah menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Seperti halnya Al-Quran. Al-Quran adalah gabungan dari ayat-ayat Al-Quran, dari ayat-ayat menjadi surah-surah dan menjadi sebuah kitab yang sempurna, yaitu Al-Quran. Kemudian yang ketiga menurut Al-Farra. Al-Farra mengartikan Al-Quran berasal dari lafaz qara'inun, yaitu jamak dari qarinah. Qarinah, yang artinya adalah petunjuk atau indikator. Ya, sebagaimana Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam, yaitu pedoman bagi kita semua. Oke. Kemudian yang keempat ada menurut Az-Zujad. Menurut Az-Zujad, kata Al-Quran itu adalah sifat dari kata Al-Qur'u. Al-Qur'u, yaitu yang sewazan dengan fu'lan. Yang sewazan, paham ya maksudnya? Ini dalam bahasa Arab. Bapak yakin adik-adik semua udah mempelajari ini ya? Fu'lan, yang artinya adalah al-jam'u. Jam'u, yang artinya adalah kumpulan. Ya, kita tahu Al-Quran adalah seperti yang arti corona tadi, kumpulan dari beberapa ayat yang menjadi sebuah surah dan beberapa surah yang menjadi kitab sempurna, yaitu Al-Quran. Oke, yang terakhir ada menurut Asy-Syafi'i. Nah, Asy-Syafi'i ini mengartikan beda dari ulama yang lainnya. Asy-Syafi'i mengartikan bahwa kata Al-Quran adalah kata yang murni, tidak serapan dari kata apapun, seperti kitab sebelum Al-Quran, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Itu tuh adalah nama khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kitabnya. Jadi Al-Quran ini bukan serapan dari kata apapun. Begitu menurut Asy-Syafi'i ya. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Pak. Jelas kan? Insyaallah jelas. Oke. Selanjutnya menurut istilah.
Menurut istilah adalah Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dituliskan dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir atau mutawatir itu artinya secara terpercaya dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Oke, ada yang tanyakan sampai di sini? Tidak ada, Pak. Paham ya, jelas ya? Oke, kemudian yang kedua, nama-nama Al-Quran. Adik-adik ada yang tahu nggak? Nama selain Al-Quran. Al-Huda, Syifa, ya terus apa lagi? Itu Al-Zikr, Al-Furqan sudah. Oh alah, beda nggak apa-apa. Jadi sebenarnya banyak nama lain dari Al-Quran, tapi yang kita pelajari hari ini adalah 5 yang telah disediakan. Oke, pertama itu Al-Quran. Al-Quran adalah nama yang paling disebut oleh umat Islam seluruh ya, bukan Indonesia saja, bahkan seluruh dunia. Al-Quran adalah nama yang paling sering disebut. Dalil yang menyebutkan kata Al-Quran dalam firman Allah ada pada surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jelas ya? Di dalam ayat tersebut jelas ada kata Al-Quran di dalamnya. Kemudian yang kedua Alkitab. Selain Al-Quran yang paling sering disebut juga adalah Alkitab. Biasa dengan sebutan Kitabullah atau Kalamullah, ya kan? Ada yang tahu nggak dalil atau penyebutan Alkitab di dalam Al-Quran? Surah apa? Nggak tahu, Pak. Ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitab, Alkitab. Jelas ya? Alkitab. Ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga Al-Furqan. Nah ini. Al-Furqan ini adalah nama lain dari Al-Quran. Namun banyak yang menjadikan sebagai nama orang. Ya kan? Tapi Al-Quran nggak ada yang nama orang Al-Quran kan? Al-Furqan ada. Nama orang, nama masjid, dan nama ponpes biasanya. Ya kan? Padahal Al-Furqan itu adalah nama lain dari Al-Quran. Tidak ada yang menyalahkan. Itu nggak apa-apa. Kemudian ada yang tahu dalil atau ayat yang mengandung kata Al-Furqan di dalam ayat suci Al-Quran? Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak ada yang tahu ya? Ada di dalam surah Al-Furqan itu sendiri. Ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi nazzalal furqan. Jelas ya? Ya, jelas. Nazzalal furqan. Kami telah menurunkan Al-Furqan, pembeda. Al-Furqan artinya pembeda. Jadi jelas Allah telah menurunkan pembeda yang dalam artian di situ adalah Al-Qur'an. Oke. Yang keempat, Az-Zikr. Az-Zikr artinya pengingat. Maksudnya apa? Pengingat di sini ialah pengingat bagi umat Islam atau peringatan. Yang dimana di dalam Al-Quran itu sendiri adalah banyak peringatan-peringatan kepada kita agar kita menghindari kemaksiatan-maksiatan. Ayat yang menyebutkan kata az-zikr dalam Al-Quran ada dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, Inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nazzalna az-zikr. Ya kan? Jelas. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr, peringatan. Yaitu apa? Al-Quran. Ya, kemudian yang kelima, at-tanzil. Yang artinya, ada yang tahu arti at-tanzil? At-tanzil itu artinya yang diturunkan. Oke? Yang diturunkan. Ayat yang mengandung kata tersebut ialah ada dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 yang berbunyi wa innahu latanzilu rabbil alamin. Jelas ya?
Oke. Sampai di sini materi kita. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Pak. Nggak ada, jelas ya? Paham? Udah. Jadi sekarang saya ingin bermain. Kan udah ada paham tadi nih ya. Sekarang saya ingin bermain dengan adik-adik. Tapi sebelum bermain kita ice breaking dulu dong. Biar semangat. Jadi ice breakingnya itu ikuti instruksi Bapak ya. Ikuti instruksi Pak Ujang. Kalau misal bilang tepuk 1 berarti sekali ya. Tepuk 2 gitu ya. Car, jangan dulu diikutin. Tepuk 3. Oke, tepuk 4. Gitu. Tepuk 5. Gitu. Coba. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 4. Gitu ya. Tepuk 4. Tepuk 5. 5 kali tepuk 5. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, udah semangat ya. Jadi permainan Bapak udah menyiapkan dadu untuk main kita hari ini. Dadu, dan Bapak udah menyiapkan beberapa pertanyaan di sini. Ini pertanyaan sesuai dengan materi yang sudah Bapak ajarkan tadi. Cara mainnya, dadu ini cuman sebagai angkanya sebagai urutan siapa yang akan mendapatkan pertanyaan dan akan menjawab. Siap. Paham ya? Contoh misal, tup dapat 2. Mulai dari sini 1, 2. Terus masnya, siapa nama masnya? Gilang. Oke, Gilang. Nanti mengambil soal, langsung dibaca terus dijawab. Kemudian Mas Gilang melempar dadu untuk penjawab selanjutnya. Paham ya? Pak. Oke, Bapak mulai ya. Boom, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Mbak siapa namanya? Hikmah, Pak. Hikmah. Silakan, Mbak. Oke, jawab. Dibaca terus langsung dijawab. Apa arti Al-Furqan? Al-Furqan adalah arti pembeda. Siap, betul? Tuh. Silakan Mbak Hikmah. Berdiri apa duduk aja, Pak? Berdiri ya, duduk aja. Duh, 3, Pak. ngambang, Pak. Ulang, Pak. Ulang, boleh. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Monggo. Masnya siapa namanya, Mas? Al-Faizin. Monggo, Mas Al-Faizin. Sebutkan 2 nama lain Al-Quran. Silakan. Al-Furqan Hah? sama Al-Baqarah. Oke, siap. Nah. Oh. Di sini boleh. Iya, boleh. 1. Monggo. Mas Stephen. Siapa? Steven. Monggo. Step, Pak. Step. At-Tanzil. Apa arti At-Tanzil? Apa artinya? Ayo. Silakan temannya yang ingin membantu mungkin. Turun, Pak. Turun. Yang diturunkan. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke. Kasihkan itu, Pak. Turun, Pak. Hari ini cukup materi kita sampai di sini. Mau ada PR nggak? Nggak usah ya. Pertemuan pertama nggak usah ada PR. PR-nya tadi jawaban Khairul aja. Oke, siap. Nanti itu PR sebagai saya. Insya Allah pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan ya. Mana yang bertanya tadi? Oh, WC. Oke. Kayaknya bertanya pada diri sendiri. Oke. Sebelum mengakhiri, biasanya prinsip saya, guru Pak Ujang, saya akan memberikan kata-kata motivasi. Oke. Motivasi untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Untuk menjadi 10, tidak harus dengan 5 tambah 5. Melainkan dengan 6 tambah 4 atau 9 tambah 1, bahkan 100 kurang 10. Begitupun dengan kesuksesan.
Pak 100 kelas 10 90. 100 kurang 90 ya? Oh ya. Mohon maaf. Motivasinya gagal. Biasa ya? Mohon maaf. Bahkan 100 kurang 10. 100 kurang 90. Baik. Begitupun dengan kesuksesan. Untuk mencapai kesuksesan tidak hanya dengan satu cara, melainkan banyak cara agar dapat mencapainya. Maka jadilah 10 dengan versi terbaik Anda. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.